Suwe gua meriam. Kan ke doang. Pemirsa, ini adalah reka ulang adegan kasus penyerangan disertai pembunuhan yang melibatkan John K. dan 29 anak buahnya di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten. Rekonstruksi untuk mengetahui kronologi penyerangan dan pembunuhan. Terdapat 11 adegan, bahkan bisa bertambah dari rekonstruksi di perumahan Green Lake City, Tangerang yang menjadi lokasi pembunuhan. Selama reka ulang berlangsung, personel di Treskrimum Polda Metro Jaya mengerahkan 45 personel dan sejumlah kendaraan taktis guna menjaga keamanan. Iya, yang Mbak, ini lagi follow. Dek, HP lu mati ya? Iya, mati dulu. Coba tolong telepon lagi aja. Saat ini rekonstruksi masih berlangsung. Oke. Dan para tersangka dihadirkan langsung di lokasi kejadian untuk memerankan rekonstruksi ini. Rekonstruksi dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara penyerangan. Nek, tolong angkatin ya. Tolong. Ayo Bang, bantu dulu Bang. Iya. Oke. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita tanyakan kepada reporter kami yang berada di lokasi, Pangeran Negara. Pangeran, adegan apa yang saat ini sedang diperagakan oleh para tersangka? Abraham gelar prarekonstruksi terkait dengan adanya penyerangan kelompok John K terhadap kelompok Nus K ini saat ini sedang berlangsung kembali ke area bagian depan komplek perumahan Nus K, yang mana saat ini menjadi adegan terakhir, tepatnya adegan ke-26. Dalam prarekonstruksi di adegan ke-26 ini, petugas kepolisian ingin menunjukkan bahwa pada saat para pelaku telah melakukan aksi pengerusakan di rumah Nus K, para pelaku dengan 3 mobil yang pada saat itu kira-kira berjumlah 15 orang langsung menerobos pintu gerbang komplek perumahan Nus K di kawasan Green Lake. Dan saat ini kita masih sama-sama menunggu aksi yang dilakukan oleh para pelaku saat akan menabrak gerbang perumahan yang pada saat itu juga ikut memberikan dampak buruk khususnya bagi orang-orang di sekitar kawasan perumahan, khususnya security yang pada saat itu ikut tertabrak pada saat mobil dari salah satu pelaku yang berada di bagian depan langsung menerobos begitu saja pintu gerbang yang sebenarnya terbuat dari besi. Dan dalam gelar rekonstruksi kali ini, petugas kepolisian memang sudah menggali terkait dengan 25 adegan yang sudah dilakukan oleh para pelaku. Abraham, saat ini salah satu mobil pelaku yang berada di bagian depan, khususnya Fortuner, sebenarnya Fortuner yang digunakan pada saat kejadian adalah Fortuner berwarna hitam, namun saat ini yang digunakan adalah berwarna putih. Saat ini sedang diperlihatkan bagaimana sebenarnya mobil Fortuner tersebut mendobrak dan menerobos gerbang perumahan Nus K. Dari hasil keterangan sementara, memang supir
yang mengendarai mobil Fortuner tersebut menerobos secara paksa, jadi tidak mengikuti protap dari perumahan. Sebenarnya harus menunggu arahan dari pihak petugas keamanan terlebih dahulu baru gerbang akan dibuka. Namun pada saat itu sebelum gerbang terbuka secara sempurna, namun mobil yang digunakan oleh pelaku langsung menerobos, sehingga membuat beberapa orang yang pada saat itu berada di sekitaran gerbang menjadi korban daripada tabrak lari yang dilakukan oleh para pelaku. 6 orang tersangka dengan kecepatan tinggi melaju ke arah perumahan. Emang nggak ada tim lagi depan? Abraham, memang Dalam proses pelarian bisa terdengar bahwa dari keterangan pihak kepolisian pada saat itu supir yang mengendari mobil Fortuner berwarna hitam pada saat itu melaju dengan sangat cepat ke arah luar setelah melakukan aksinya di rumah Nuskay, melakukan aksi pengerusakan yang pada saat itu sebenarnya orang yang dicari, yakni Nuskay, tidak ada di lokasi. Yang ada di rumah Nuskay pada saat itu hanyalah istri dan juga anak-anak Nuskay yang sempat akhirnya berlindung pada saat para pelaku ini menyerang kediaman Nuskay. Nggak tahu diapain lagi. Pukulin kali. Saat ini mobil kedua yang dikendarai pelaku sudah mulai keluar, diikuti oleh kendaraan ketiga. Memang total ada 3 mobil yang melakukan aksi penyerangan ke rumah Nuskay dengan total sekitar 15 orang. Pada saat itu para pelaku memang sudah membawa senjata tajam. Bahkan tadi di adegan ke-25 rekonstruksi ini para pelaku menunjukkan bagaimana mereka melakukan pengerusakan terhadap kediaman Nuskay. Mereka menghancurkan bagian kaca dengan melemparkan barbel. Kemudian juga diikuti oleh para pelaku lainnya yang juga ikut membawa senjata tajam seperti pisau. Dan saat ini mobil kedua masih tertahan. Dan bisa terlihat, Abraham, saat ini adalah gelar rekonstruksi ketika mobil kedua menabrak petugas keamanan di perumahan Nuskay. Ini adalah mobil kedua yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian. Dan pada saat itu, pada saat ditabrak, petugas keamanan langsung jatuh karena kecepatan kendaraan yang pada saat itu dipacu begitu cepat dari arah dalam perumahan menuju ke arah luar. Petugas keamanan langsung tergeletak. Pada saat kejadian memang petugas keamanan berusaha untuk mencegah para pelaku untuk keluar dari perumahan sambil menunggu pihak kepolisian. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa para pelaku yang datang ke kediaman Nuskay membawa mobil itu langsung menerobos pagar, mendobrak pagar. Ini adalah detik-detik ketika para pelaku mencoba untuk melarikan diri dari kediaman Nuskay usai melakukan pengerusakan. Saat ini petugas kepolisian mencoba untuk mengulangi adegan yang sama. Mobil kedua kembali dimasukkan ke dalam. Dan Abraham, saat ini pihak kepolisian akan menggelar konferensi pers dan kita akan tentunya mengetahui lebih lanjut terkait dengan kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Total secara keseluruhan kalau kami hitung ada sekitar
lebih dari 25 adegan. Tapi gua nggak tahu tripod gua di mana. Tadi yang saya bilang, saya berharap dia mengakui kesalahannya, jangan dia lagi. Saya juga berdiam, saya menerima apa yang dia lakukan pada saya. Itu poinnya itu, ya. Tadi kan abang bilang sudah mengetahui bakal ada serangan seperti ini. Nah, berarti artinya hari Minggu itu abang tidak ada di rumah, posisinya itu lagi keluar untuk mencari perlindungan atau seperti apa, bang? Enggak, saya di rumah. Saya habis gym, terus masuk ke dalam rumah, saya baru ambil vitamin gym saya dan susu saya baru mau minum. Ditelepon dari adik saya yang kena potong itu jari itu bahwa mereka diserang di sana, makanya saya keluar. Saya nggak berpikir kalau nanti mereka ke sini. Jadi abang Gitu. keluar karena Saya keluar melihat ponakan saya yang sama adik saya yang kepotong di sana. Ketika saya sampai ke sana mereka masuk ke rumah. Itu. Artinya bukan. Saya kalau di rumah belum tentu seperti begini. Karena yang datang ini saya tahu, saya ini pernah tinggal di Titian Bekasi. Saya tahu siapa orang-orang di sana termasuk John Refla. Itu saya tahu. Itu. Saya bukan jago, tapi kalau saya di sini belum tentu hal seperti ini terjadi. Tapi oke lah, ini sudah terjadi dan sudah berlalu. Ini sudah hari ketiga, ya. Jadi total semuanya 43 adegan dari mulai pertama, mulai TKP pertama, kedua, ketiga yang kita laksanakan di Mapolda tadi. Kemudian ditambah dengan Kosambi dan juga yang ada di Grand Lake ini. Satu adegan tidak kita laksanakan, yaitu adegan pada saat ini keterangan saksi melakukan penembakan. Ya, keluarga penembakan di situ satu korban adalah sopir ojol yang kemarin sudah dioperasi, ada dikeluarkan proyektil dari kakinya. Ya, serpihan proyektil karena memang itu rekoset. Ya, teman-teman semuanya, itu yang secara global kita laksanakan kegiatan hari ini. Tetapi nanti secara mendetailnya akan disampaikan oleh Wadir mulai tahap per tahap biar tahu semuanya teman-teman. Ini pra rekonstruksi yang kita laksanakan. Oke, terima kasih. Pak Wadir. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah melihat pelaksanaan pra rekonstruksi di TKP kediaman NK yang merupakan korban pengerusakan secara bersama. Saya ulang dari pertama untuk prarekonstruksi sebelumnya, bahwa di 3 TKP awal di lokasi diadakannya pertemuan dalam tahap perencanaan permufakatan jahat yang sudah dipersiapkan di awal. Yang pertama adalah di wilayah Kelapa Gading. Yang kedua adalah di Titian, di markas JK, dan yang ketiga adalah di tempat RCC. Terakhir yang saya jelaskan, pada saat hari H, hari Minggu tanggal 21, sebelum terjadinya kejadian penganiayaan yang di Kosambi, yang mengakibatkan 2 korban, 1 meninggal dunia dan 1-nya luka berat, ternyata sekitar jam 11 siang sudah dilakukan pertemuan akhir di RCC sekaligus menyampaikan peran tugasnya masing-masing, sekaligus menyampaikan pembagian alat sajam yang sudah dipersiapkan. 2, yang pertama masing-masing pelaku ini menyiapkan sajamnya masing-masing di bawah, dan yang kedua dipersiapkan di dalam 1 mobil yang sampai saat ini kita masih dalam pencarian, tetapi untuk sajamnya sudah kita sita sebagai alat bukti. Pada saat titik pertemuan terakhir di RCC ada 6 mobil. 6 mobil ini secara bersama dibagi 2. 1 mobil sasarannya adalah di Kosambi. Yang kedua, 5 mobil adalah sasarannya di TKP perumahan ini. Di TKP Kosambi tadi, kita sudah melakukan prarekonstruksi. Di situ jelas, terang benderang, 6 tersangka sudah diidentifikasi
dan 2 masih DPO. Berangkat dari kelompok kedua, tadi sudah dijelaskan di prarekonstruksi, ada sisa 5 mobil yang sasarannya, tugasnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan di lokasi ini. 5 mobil tersebut, tadi sudah dijelaskan, ternyata memiliki peran juga. 2 mobil berperan untuk menjaga, mengawasi di pintu masuk dan pintu keluar di belakang. 3 mobil tadi sudah dijelaskan berurut-urutan sudah masuk langsung ke depan pintu rumah korban NK. Jadi total semuanya ada sekitar 25 orang, tetapi masih ada 12 DPO untuk keseluruhan yang masih dalam pengejaran. Di lokasi ini kita mengklasifikasi untuk korban-korbannya. Yang pertama adalah korban pengrusakan secara bersama yang dilakukan di rumah NK. Yang kedua adalah pengrusakan terhadap fasilitas perumahan dan penganiayaan terhadap security yang ada. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penganiayaan terhadap ojol yang mengakibatkan kakinya tertembak. Dalam hal ini kita sudah melakukan prarekonstruksi. Fungsinya apa? Untuk melihat secara detail fakta yang ada di lapangan dan hasil berita acara pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Saat ini tadi sudah dijelaskan ada 43 adegan secara kumulatif yang sudah dilakukan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap yang terakhir tadi. Secara total keseluruhan ada 29 tersangka yang sudah diamankan, statusnya tersangka dan sudah ditahan, dan ada 12 lagi DPO, mungkin ini bisa berkembang, yang tim sampai saat ini masih melakukan pengejaran yang sudah diidentifikasi. Saya rasa sementara itu saya kembalikan ke Pak Kabit. Terima kasih Pak Wadir. Ya. Jadi ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Wadir Krimum bahwa secara kumulatif semuanya ada 43 adegan. Ada 12 yang masih DPO, 2 yang di Kosambi, sisanya yang ada di sini. Ya. Yang 3 kendaraan masuk ke dalam, yang 2 itu menunggu di luar untuk memantau situasi. Itu betul ini yang kita hadapi langsung di TKP. Barang bukti teman-teman sudah tahu semua, kemarin sudah kita gelar pada saat Pak Kapolda konferensi pers. Ada tambahan 1, ya. Ada tambahan 1 PSK yang memang membawa 1 senjata api, tetapi setelah kita cek ini tidak ada hubungannya dengan kejadian, karena senjata api tersebut dalam kondisi berkarat. Kita masih mengecek lapor untuk keaslian dari senjata api dan juga kepemilikan dari para senjata api tersebut. Nanti akan kita sampaikan. Hasil dari tes urin, ya, tes urin yang kita lakukan terhadap 30 tersangka, 2 memang positif, amfetamin dan metafetamin. Ada 1 juga positif tapi bukan, karena memang dia dalam keadaan minum obat. Dia kondisi sakit tetapi tidak masuk dalam psikotropika maupun juga narkotika dalam hal ini. Yang keseluruhan yang sisanya yang lain itu negatif. Ya. Ini mungkin bisa kita sampaikan teman-teman semuanya untuk hari ini. Nanti silakan. Oke, ada yang mau tanyakan silakan. Sampai sejauh ini motifnya apa, Pak? Ya. Motif sudah saya sampaikan dari kemarin. Ya, menurut JK, ya, bahwa ada rasa dihianati oleh NK yang merupakan keluarganya sendiri. Motifnya adalah masalah uang. Ya, ada pengurusan 1 surat tanah di daerah Maluku Ambon sana yang menurut daripada NK sendiri itu belum selesai, tetapi ada yang memberitahu kepada JK bahwa itu sudah selesai. Nah, ini yang menjadi permasalahan dihianati. Itu salah satunya, tetapi kita masih mendalami juga. Kita masih mendalami apakah kemungkinan ada motif-motif lain yang ada. Oke? Pada saat penyerangan dan pengerusakan itu, Nurke ada di mana?
pada saat saya sudah sampaikan kemarin, ya, pada saat datang ke TKP rombongan ini memang NK ini tidak di tempat, ya, NK tidak di tempat. Tapi yang ada adalah istri, 2 anaknya dan juga 1 adik ipar daripada NK sendiri. Cukup? Ada menunggu di mana? Titian. Ada menunggu JK-nya dari Titian sana. Oke. Masih kita dalami semuanya ya. Oke? Terima kasih. Ya, baru saja kita menyaksikan pernyataan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, yang ada di TKP rekonstruksi kasus John K. Dan kami juga sudah bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margaret, untuk membahas premanisme dan kekerasan yang kembali dipertontonkan kelompok John K. Selamat sore, Mbak Monica. Selamat sore, Mas. Ya, total ada 43 adegan secara kumulatif yang ditunjukkan hari ini oleh penyidik. Intinya penyerangan dilakukan di tempat terbuka siang bolong. Apa catatan Anda? Oke, baik. Jadi gini, kalau kita lihat kejadian beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh kelompoknya John K gitu ya, bahwa ternyata sepertinya ini sudah direncanakan ya. Sebelumnya dari hasil informasi tadi di televisi sudah diinfokan bahwa memang sudah ada perencanaan terkait untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Nah, artinya memang ini rencana yang sudah sangat matang dipersiapkan oleh kelompok John K beserta dengan anak buahnya, sehingga mereka juga tidak lagi takut harus misalnya melakukan aksi tersebut di malam hari atau ternyata mereka siang hari, dan pada kenyataannya mereka memilih siang hari karena mereka sudah merencanakan baik-baik ketika adegan step demi step yang akan mereka lakukan gitu ya. Mereka udah bisa kasih gambarannya. Kalau misalnya mereka datang membuat kerusuhan terlebih dahulu, membuat onar terlebih dahulu misalnya, lalu si NK-nya itu tadi keluar dari wilayah rumahnya. Nah, di situ kesempatan itu mereka lakukan kembali untuk melakukan aksi kekerasan. Ya, Mbak Monica, kita tahu bahwa John K ini baru keluar dari penjara baru 6 bulan, kemudian statusnya juga masih bebas bersyarat, tapi kembali melakukan aksi kriminalisme, bahkan berupaya untuk membunuh seseorang. Apa yang menyebabkan sampai ia tidak jera begitu? Oke, kalau kita bicara mengenai kasus-kasus kekerasan gitu yang dilakukan oleh John K sendiri, kita bicara di sini tidak hanya John K sebagai seorang individu sebenarnya. Jadi kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan yang sifatnya kolektif ya, dan biasanya ini terjadi pada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi gitu ya yang memang tujuannya adalah untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau dalam kriminologi sendiri itu ada yang disebut dengan organized crime, Mbak. Jadi di mana kejahatan itu diorganisir gitu. Ada lembaga, ada wadahnya gitu ya, ada kelompoknya di mana mereka akan melakukan kejahatan. Tujuannya memang untuk melakukan kejahatan. Nah, biasanya siapa saja sih pelaku-pelaku yang atau anggota-anggota dalam kelompok kejahatan ini yang terlibat? Ya biasanya mereka yang punya misalnya pengalaman masa lalu yang sama, sering menjadi mungkin pada waktu-waktu sebelumnya sering menjadi korban kekerasan juga, korban kejahatan juga, sehingga mereka memiliki karakter yang tumbuh di dalam tubuh mereka, dalam pendirian mereka. Kita bicara soal karakter kriminal, bahwa ternyata itu bisa membawa mereka terus-menerus akhirnya melakukan aksi kejahatan gitu. Walaupun kita tahu 2019 kemarin akhir ya, sekitar Desember 2019 kemarin John K mendapatkan kebebasan bersyaratnya dia, tapi kita bicara mengenai karakter kriminal, Mbak, di mana sejak kecil kita tahu gitu ya, kalau kita runut dari berbagai informasi, kita tahu bahwa John K ini memang terbiasa untuk hidup di dalam situasi yang syarat dengan kekerasan, penganiayaan.